Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Yana. Di sini saya ingin menjelaskan isi dari PowerPoint saya tentang pengembangan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan sustainable city di Kabupaten Langkat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan mengkelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam mengembangkan RTH terdapat program P2KH atau Program Pengembangan Kota Hijau, yaitu langkah nyata pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan. Sustainable City atau kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan ketahanan habitat bagi populasi yang ada tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mengalami hal yang sama. Menurut Brundtland tahun 1987, kota berkelanjutan yaitu kota yang mampu memenuhi kebutuhan tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Pengembangan RTH berdasarkan kondisi ekonomi berkelanjutan. Kabupaten Langkat memiliki potensi pariwisata dan ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional yang belum didukung pengembangannya oleh sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Akar-akar masalah penyebab masalah pokok ini lebih banyak berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pengelolaan pendapatan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah. Dengan adanya RTH ini diharapkan bisa menciptakan ekonomi yang lebih baik lagi dan memperbaiki masalah pokok pemerintah, serta dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan memanfaatkan lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat. Kemudian juga sangat diharapkan dengan adanya RTH ini bisa membuat masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat lebih berwawasan luas, bisa berpikir kreatif, dan saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat Kabupaten Langkat juga sangat diharapkan bisa mengelola hasil pertanian mereka dengan baik, tujuannya untuk mensejahterakan ekonomi mereka juga. Jika hasil pertanian mereka bagus, maka apabila dijual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan juga pendapatan yang lebih besar. Pengembangan RTH berdasarkan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Kinerja infrastruktur permukiman di Kabupaten Langkat belum optimal. Terjadi juga persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Langkat masih belum berkelanjutan dan juga belum didukung dengan optimalnya pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup. Akar-akar masalah penyebab masalah pokok ini lebih banyak berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pengembangan RTH di Kabupaten Langkat dalam hal ini diharapkan bisa memperbaiki persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Dengan adanya ruang terbuka hijau, pemerintah bisa mendirikan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat dengan merawat tanaman yang ada, menanam kembali pepohonan yang rusak ataupun gundul agar kembali asri dan indah tanpa harus merusak lahan pertanian ataupun lahan bangunan yang ada. Kemudian sosial masyarakat berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Masalah pokok yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Langkat salah satunya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Adanya RTH merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan menambah interaksi antar warga sekitar. Kemudian, adanya RTH ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertukar pikiran dan saling membahas mengenai kesejahteraan kehidupan mereka. Jika mereka saling mengobrol, maka lama-kelamaan mereka akan semakin akrab antara satu sama lain dan dapat menimbulkan rasa empati,
dan rasa ingin berpartisipasi jika salah satunya mengalami kesusahan. Maka dengan cara begitulah dapat menimbulkan kesejahteraan atau menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di kota maupun di desa. Selanjutnya ada aspek kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua ada pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini merupakan suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara untuk memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan, dan papan seadil mungkin. Yang ketiga ada fokus kesejahteraan sosial. Fokus ini merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Kemudian yang keempat ada fokus seni budaya dan olahraga. Dalam fokus ini, pembangunan kebudayaan di Kabupaten Langkat bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Kemudian di sini ada kesimpulan. Ruang terbuka hijau merupakan unsur esensial dari sebuah kota dalam menciptakan pembangunan kota diharuskan berwawasan lingkungan yang luas. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hal yang wajib sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini harus dirasakan juga oleh generasi yang akan datang. RTH juga memiliki fungsi ekologi, yaitu sebagai paru-paru kota atau wilayah. Menambah oksigen, menurunkan suhu keteduhan dan juga kesejukan tanaman, serta menjadi resepan air serta merendam kebisingan. RTH juga menjadi ruang tempat bagi warga dalam bersilaturahmi dan berekreasi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.